Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semua, bertemu lagi di channel kita Ngopi Sehat, ngobrol seputar informasi kesehatan. Nah Sobat Sehat, kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat sekali dengan masyarakat, yaitu Sobat Sehat semua. Apa itu? Kita hari ini akan membahas mengenai posyandu masa kini. Tentunya bersama saya, Vici Fazila, dan juga kita sudah ditemani oleh narasumber yang sangat mengetahui tentang posyandu. Ini dia Bu Isko Dariah SKM, beliau merupakan koordinator program pemberdayaan masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, yang dimana pemberdayaan masyarakat itu salah satunya juga melalui posyandu, Bu. Bu Isko, selamat pagi. Pagi Mbak Vici. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya. Alhamdulillah. Ya. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu Bu untuk sobat sehat kita semua yang berada di rumah. Halo sobat sehat semuanya, semoga semua sehat-sehat selalu ya. Nggih, Bu Isko, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nggih, hari ini kita akan banyak membahas tentang posyandu masa kini, nggih. Mungkin sobat sehat di rumah ada yang belum tahu Bu, posyandu itu apa sih Bu? Ya, jadi mungkin saya jelaskan di sini ya Mbak, mungkin kita sudah tidak asing ya dengan kata-kata posyandu, tapi tidak ada salahnya kalau saya jelaskan lagi. Jadi posyandu itu adalah singkatan dari pos pelayanan terpadu. Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra dari pemerintah desa ataupun kelurahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dalam pembangunan atau layanan di tingkat desa. Gitu, berarti Mbak. posyandu sendiri itu sebenarnya dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat sendiri. Iya, betul sekali Mbak Vici. Nah, tadi kan kita membahas nih ada sekarang ini posyandu masa kini ya, iya, kita betul. ngambil judulnya. Nah, itu bagaimana Bu? Apa artinya? Maksudnya gimana transformasi posyandu hingga sekarang ini? Oh iya, jadi seiring dengan perkembangan program dan kebijakan dari pemerintah pusat, posyandu ini mengalami transformasi Mbak Vici. Jadi kalau era dulu sekitar tahun 1980-an, mungkin di era masa kecil kita, posyandu ini merupakan UKBM Mbak, jadi usaha kesehatan berbasis masyarakat, di mana posyandu hanya melayani kesehatan bayi dan balita saja. Tapi dengan perkembangan program dan kebijakan dari pemerintah pusat, di mana saat itu di tahun 2023 ketika diluncurkan transformasi layanan primer yang mana salah satunya adalah posyandu, di mana posyandu ini bertujuan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat dan juga untuk melayani semua siklus hidup. Jadi posyandu di era transformasi layanan primer ini sudah menjadi posyandu semua sasaran. Jadi tidak hanya melayani kesehatan bayi balita saja, tetapi juga melayani semua siklus hidup ya, mulai dari bayi lahir sampai dengan lansia, begitu Mbak. Dan kemudian di era tahun 2024 saat dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2024, posyandu ini mengalami transformasi lagi. Nah, transformasi yang di sini adalah posyandu tidak hanya melayani bidang kesehatan saja, tetapi juga melayani 5 bidang yang lain. Jadi posyandu di masa kini itu melayani 6 bidang SPM, gitu Mbak. Berarti tidak hanya kesehatan betul, saja, seperti dulu, berarti sekarang posyandu udah keren ya Bu. Iya betul sekali. Karena melayani seluruh siklus hidup dan tidak cuma menimbang dan mengukur berat badan dan tinggi badan aja, Bu Isko. Nah tadi Bu, yang transformasi terakhir ya, yang tahun 2024 itu kan ada 6 SPM Bu. Mungkin SPM-nya apa saja Bu? 6 SPM dalam layanan posyandu sekarang, yang pertama adalah bidang kesehatan ya, terutama karena ini berawal dari posyandu bidang kesehatan. Kemudian bidang yang kedua yaitu bidang pendidikan. Ya, jadi posyandu bisa melayani aduan masyarakat terkait bidang pendidikan. Kemudian bidang yang ketiga adalah bidang sosial. Kemudian bidang yang keempat adalah pekerjaan umum. Bidang yang kelima adalah perumahan rakyat, dan yang terakhir bidang keenam yaitu ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Jadi sekarang memang lebih lengkap Mbak Vici. Mungkin maksud dari
dan tujuan dari pemerintah ini supaya bidang-bidang layanan masyarakat ini semua bisa dilayani di Posyandu gitu. Wah, berarti untuk pelayanannya sangat lengkap nggih. Jadi Iya, bisa betul. mengakomodir seluruh permasalahan di desa nggih, Bu. Iya. Termasuk berarti kalau sobat sehat ada yang di desanya jalanan rusak itu bisa dilaporkan Bisa diadukan di ke Posyandu. termasuk pendidikan juga nggih tadi nggih, Bu. Iya. Nah, karena kita ini ada di channel Ngopi Sehat, tentunya kita akan lebih banyak membahas tentang Posyandu bidang kesehatan. Iya. Nah, kalau Posyandu bidang kesehatan sendiri, Bu, untuk tugas-tugasnya itu seperti apa yang sekarang ini? Iya, jadi mungkin saya akan jelaskan ya terkait tugas dari Posyandu bidang kesehatan ini meliputi beberapa poin. Yang pertama adalah penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran siklus hidup ya, mulai dari bayi baru lahir sampai dengan lansia. Kemudian yang kedua adalah penyuluhan kesehatan dan gizi masyarakat bagi seluruh sasaran yang datang ke Posyandu. Kemudian yang ketiga adalah rujukan, Mbak Vici, rujukan ke unit pelayanan kesehatan di desa maupun kelurahan maupun ke puskesmas. Itu nggih. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait deteksi dini dan faktor risiko permasalahan kesehatan. Dan yang terakhir adalah penjangkauan akses terhadap pelayanan kesehatan yang meliputi imunisasi, kemudian pemberian vitamin A, kemudian pemberian tablet tambah darah dan juga yang lainnya. Gitu, Mbak. Itu tugas-tugasnya. Iya, berarti lebih ke promotif preventif Iya, ya, Bu. betul. Dan kelihatannya banyak sekali tugasnya, jadi jangan sampai yang masalah-masalah kesehatan itu terlewat gitu ya, Iya, Bu, di Posyandu. Tadi juga ada rujukan nggih, jadi Iya, betul. sangat terintegrasi ngaten nggih, Bu. Jadi setelah tadi ada deteksi dini, jadi sobat sehat kan nggak perlu khawatir nanti jika ditemukan ada masalah juga bisa langsung dilakukan rujukan ke puskesmas atau pustung gitu Iya, tadi betul. ya. Kalau misalnya kegiatannya sendiri, Bu, untuk yang Posyandu bidang kesehatan itu seperti apa, Bu? Ya, jadi untuk kegiatan Posyandu bidang kesehatan sendiri itu terbagi menjadi 2 kegiatan ya, Mbak. Jadi yang pertama adalah kegiatan pada saat hari buka dan juga kegiatan di luar hari buka. Nah, kegiatan pada saat hari buka itu dilaksanakan oleh minimal 5 orang kader. 5 orang kader bidang kesehatan dibantu oleh 2 orang tenaga kesehatan yaitu bidan dan perawat. Kemudian dilakukan setiap sebulan sekali, Mbak. Jadi hari buka itu biasanya sudah dijadwalkan oleh Posyandu yang bersangkutan itu untuk melaksanakan hari buka layanan itu setiap tanggal berapa gitu sudah ditentukan ataupun bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat gitu ya. Kemudian yang dilakukan di situ adalah melayani semua siklus hidup ya, jadi tidak hanya bayi balita tetapi juga semua siklus hidup. Kemudian berfokus pada promotif dan preventif. Ini yang terpenting, Mbak, karena promotif itu untuk kita mengedukasi masyarakat supaya lebih aware gitu ya dengan kesehatannya, dan juga untuk preventif, untuk pencegahan. Kan tadi sudah kita jelaskan ya, di situ ada deteksi dini, ada screening yang dilakukan di dalam Posyandu itu untuk mendeteksi masalah-masalah kesehatan secara sedini mungkin gitu. Jadi ketika nanti ada permasalahan kesehatan yang dialami oleh sasaran yang datang ke Posyandu tersebut bisa segera diatasi gitu. Jadi untuk konsepnya adalah untuk pencegahan, untuk preventif gitu, Mbak. Kemudian selain hari buka, Posyandu juga melakukan kegiatan yang namanya kegiatan di luar hari buka, ya, yang meliputi ada kunjungan rumah, kemudian ada koordinasi dengan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa maupun kelurahan, dan juga ada pemantauan wilayah setempat, gitu, Mbak. Nah, berarti tadi kan kegiatannya itu ada di hari buka Posyandu ya, Bu, yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Iya, betul. Untuk pelayanannya, Bu, di hari buka itu ada apa aja, Bu? Jadi untuk layanan Posyandu bidang kesehatan pada saat hari buka itu meliputi 5 langkah pelayanan, Mbak. Yang pertama adalah pendaftaran. Jadi sasaran yang datang di Posyandu itu akan diterima oleh kader yang bertugas di langkah 1 di pendaftaran. Kemudian di langkah 2 dilakukan penimbangan dan pengukuran, baik itu penimbangan berat badan, kemudian pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah dan lain-lain. Kemudian
Di langkah 3 adalah pencatatan. Jadi hasil dari di langkah 2 di penimbangan dan pengukuran itu dicatat di dalam form administrasi Posyandu di langkah ketiga. Kemudian langkah 4 adalah pelayanan kesehatan. Ya, untuk langkah 4 ini dilakukan kader didampingi oleh tenaga kesehatan ya. Karena itu ada layanan kesehatan berupa imunisasi, kemudian ada cek gula darah, cek kolesterol dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah langkah 5 yaitu penyuluhan. Jadi dari hasil layanan yang dilakukan baik di langkah 2, 3 itu dilakukan penyuluhan ya, mungkin sasaran mengalami permasalahan kesehatan apa itu nanti akan diedukasi oleh kader sesuai dengan hasil permasalahan pemeriksaan dari sasaran gitu Mbak. Nggih, tadi juga ada kunjungan rumah ya Bu, Iya. selain dilaksanakan hari buka. Nah, kunjungan rumah itu maksudnya seperti apa Bu? Jadi tujuan dari kunjungan rumah ini adalah untuk mengunjungi sasaran Posyandu yang tidak datang pada saat hari buka Mbak. Tapi juga karena keterbatasan kader juga ya dan sasaran Posyandu ini terlalu banyak, jadi ini difokuskan kepada keluarga-keluarga yang memang prioritas gitu ya. Misalnya ada ibu hamilnya, ini untuk pemantauan tanda bahaya untuk bagi ibu hamil, ataupun ada keluarga-keluarga yang punya pasien yang perlu dipantau kepatuhan berobatnya. Misalnya ada pasien TBC-nya, itu bisa dilakukan kunjungan rumah untuk pemantauan kepatuhan minum obat bagi si sasaran yang memang punya penyakit gitu Mbak. Jadi memang tidak semua yang tidak hadir pada saat hari buka itu dikunjungi ya Mbak, tapi tetap kita punya prioritas. Jadi makanya Sobat Sehat semuanya ini tetap harus aktif ya, jangan malas untuk datang datang ke Posyandu pada saat hari buka. Walaupun udah keren ya Bu, udah dikunjungi kalau misalnya tidak hadir ya Bu. Tapi nggih jangan kalau tidak terpaksa gitu ya, diusahakan hadir ke Posyandu ya Sobat Sehat ya. Nah Bu, itu kan tadi untuk Posyandunya berarti kan ada transformasi ke arah yang lebih bagus tentunya terus nih Bu. Lah untuk kadernya sendiri Bu, apakah untuk kader itu juga ada upgrade ilmu atau semacamnya seperti itu Bu? Oh iya tentu saja Mbak, karena seiring dengan program Posyandu ini yang semakin luas dan juga kompleks gitu ya, memang kader-kader Posyandu khususnya di bidang kesehatan ini dituntut ya kompetensinya. Jadi ada yang namanya 25 keterampilan dasar kader Posyandu bidang kesehatan Banyak Mbak. Juga ya, Bu, ya? 25 Mbak, 25 poin keterampilan. Jadi kalau dulu sebelum era transformasi layanan primer itu yang di strata adalah Posyandunya. Ada Posyandu Purwa sampai dengan Mandiri gitu ya. Tapi sekarang yang di strata adalah kadernya Mbak. Iya, jadi semacam tingkatan yang dinilai betul. Jadi setelah tadi kader-kader ini mendapatkan pelatihan, jadi keterampilan dasar kader ini juga ada pelatihannya Mbak, yaitu 25 keterampilan dasar kader itu setelah kader mengikuti pelatihan nanti akan dinilai atau asesmen terhadap kader tersebut yang dilakukan oleh tenaga kesehatan puskesmas. Dan tingkatan-tingkatan atau strata kader Posyandu bidang kesehatan itu ada 3, yaitu strata Purwa, kemudian strata Madya dan juga strata Utama. Jadi terbagi 3 kelompok tadi Mbak. Mungkin bisa dijelaskan Bu untuk strata Purwa itu seperti apa, Madya dan juga yang Utama itu seperti apa? Ya, jadi gini, mungkin saya akan jelaskan untuk 25 keterampilan dasar kader Posyandu bidang kesehatan tadi meliputi 5 kelompok keterampilan ya. Yang pertama adalah keterampilan pengelolaan Posyandu, kemudian yang kedua adalah kelompok keterampilan bayi dan balita, kemudian yang ketiga adalah kelompok keterampilan ibu hamil dan menyusui, yang keempat adalah kelompok keterampilan untuk usia sekolah dan remaja, dan yang terakhir adalah kelompok keterampilan untuk sasaran dewasa dan lansia. Nah, untuk dikatakan kader itu menjadi strata kader Purwa yang paling rendah adalah jika kader tersebut menguasai 2 keterampilan wajib, yaitu
keterampilan pengelolaan posyandu dan juga keterampilan bayi dan balita, ditambah dengan 1 kelompok keterampilan pilihan, bisa pilih dari kelompok ibu hamil menyusui ataupun remaja dewasa lansia gitu. Berarti 3 ya yang minimal menguasai 3 dari 5 itu ya Bu. keterampilan gitu. Kemudian untuk strata kader madya itu jika kader tersebut menguasai 3 kelompok keterampilan wajib seperti yang ada di kader purwa, ditambah dengan 1 kelompok keterampilan yang lain, ya baik itu dari kelompok remaja maupun dari kelompok dewasa lansia. Dan yang terakhir yang untuk strata tertinggi kader yaitu kader utama, itu jika kader itu menguasai semua kelompok keterampilan yang meliputi tadi 25 keterampilan dasar kader posyandu. Jadi memang kader sekarang ini luar biasa Mbak Vici ya. 25 keterampilan dasar kader ini jika dikuasai oleh kader ini bisa menyaingi kita sebagai seorang tenaga kesehatan. Iya, kalau kuliah itu berapa SKS Iya, ya, itu Bu? banyak Banyak SKS ya. Luar betul. biasa ya, untuk tepuk tangan mungkin Bu Ya, untuk kader-kader ya. kita ya Bu. Terima kasih perjuangannya ibu-ibu kader. Ya, amalnya sangat banyak ini ibu-ibu kader nggih. Oke, sobat sehat, jangan lupa datang ke Posyandu karena sudah ditunggu kader-kader kita yang sangat hebat dan juga kompeten. Oh ya, jangan lupa juga ini bulan Agustus ada pembagian vitamin A dan juga obat cacing untuk bayi dan balita sobat sehat semua. Nah, Sobat Sehat, ini untuk penyemangat ya, mungkin untuk kader-kader yang sudah menonton, ini kita akan melaksanakan kuis ya, sederhana. Nanti kuisnya bisa klik link di bawah ini. Nanti akan ada 2 orang pemenang dan akan kami berikan hadiah yang menarik. Begitu ya Bu Isko, nanti Iya, betul. sebuah pembuatan soal dari Bu Isko nggih. Untuk pemenangnya gimana Bu Isko? Nanti kita akan pilih 2 orang pemenang yang bisa menjawab kuis tersebut secara benar dan juga cepat. Nanti akan ada hadiah yang menarik buat ibu-ibu kader semuanya. Nah, Sobat Sehat, itu tadi bincang-bincang kita seputar posyandu masa kini nggih Bu. Semoga bisa mengedukasi Sobat Sehat semua untuk semangat dan senantiasa bisa meluangkan waktu untuk hadir di posyandu yang semakin keren itu. Nah, Bu Isko, kita kan sudah ngobrol banyak ya tentang posyandu masa kini. Mungkin Bu Isko untuk yang terakhir bisa memberikan closing statement kepada Sobat Sehat semua yang ada di rumah. Iya, baik. Jadi posyandu masa kini tidak hanya melayani bidang kesehatan saja, tetapi juga melayani 5 bidang SPM yang lain. Kemudian posyandu kesehatan merupakan layanan terdekat di masyarakat yang terintegrasi dan melayani semua siklus hidup, ya, yang berfokus pada upaya promotif dan juga preventif, termasuk screening kesehatan atau deteksi dini kesehatan. Jadi buat sobat sehat semuanya, jangan lupa untuk selalu hadir pada saat hari buka posyandu di posyandu terdekat masing-masing. Gitu Mbak Vici. Nah, terima kasih Bu Isko yang sudah menyempatkan hadir di podcast Ngopi Sehat, berbicara banyak ya tadi Bu tentang posyandu. Iya, sama-sama Mbak Vici. Ya. Nah, Sobat Sehat, kita juga mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka! Merdeka. Sobat Sehat, terus saksikan channel Ngopi Sehat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.